Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau puji Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada semuanya karena pertolongan Tuhan. Hari ini kami datang umat-umatmu Tuhan, membawa hati kami. Kami sujud di altarmu Tuhan. Tuhan, kuasamu sungguhlah mempesona hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu.
Kau Raja kami. Kami puja Kau Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Merasa sukacita hari ini bahwa Yesus telah bangkit bagi kita. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Kami bangga punya Yesus seperti Engkau. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhan
bersorak Yesus Raja, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Yesus Raja, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Puji Tuhan, kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Terima kasih. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur berkorban bagimu, selamatkan jiwaku. Haleluya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami ingin masukan daripada Bapak Ibu serta saudara sekalian untuk pelayanan online kami. Ya, apakah Bapak Ibu merasa diberkati? Kalau Bapak Ibu merasa diberkati, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui telepon 0818 112863 ya, agar supaya kami bisa mempertimbangkan pelayanan online ini akan dilanjutkan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, itu saja pemberitahuan kami. Hari ini saya mau berbicara tentang Yesus telah bangkit. Minggu lalu saya bicara tentang Paskah, dan hari ini saya bicara tentang Yesus telah bangkit. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada lagu katakan sebab dia hidup ada hari esok. Ya, sebab dia hidup ada hari esok, bahwa lagu itu berbicara bahwa karena Yesus
hidup, bangkit, ada hari esok buat kita, ada pengharapan buat kita, ada masa depan buat kita, ada keselamatan buat kita, ada hidup kekal buat saudara dan saya. Haleluya. Kebangkitan Yesus membuat kita bersemangat di dalam Tuhan. Iman kita boleh berarti karena Yesus hidup. Yesus menanggung semua penderitaan dan dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yesus telah bangkit. Mari kita terlebih dahulu membaca firman di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan pada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyengguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yesus telah bangkit. Pertama, Yesus telah bangkit, keselamatan telah disediakan bagi saudara dan saya. Dan yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus mengantarkan kita ke dalam surga yang kekal, surga yang abadi. Yohanes 14 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal." Dan yang berikutnya, kebangkitan Yesus, maut, kematian sudah dikalahkan. Dan berikutnya, kebangkitan Yesus berarti Yesus siap untuk melakukan mujizat bagi saudara dan saya. Mujizat artinya yang Bapak Ibu serta saudara dan saya tidak bisa lakukan. Kalau Bapak Ibu mampu lakukan, itu bukan mujizat. Ya, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tidak mampu, sudah mentok, sudah menyerah, lalu kita minta Tuhan tolong saya, dan datanglah pertolongan itu namanya mujizat. Saudara, dengan kebangkitan Kristus ada 4 akibat yang kita akan peroleh. Pertama, kebangkitan Yesus menolong kita saat ada masalah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iblis Tuhan Yesus sudah kalahkan, ya. Tapi tahukah saudara bahwa iblis, ia datang masih tetap mengganggu pikiran kita. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus, tapi ingat, iblis masih berjalan dan kemari. Alkitab katakan bahwa dia digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang-orang, anak-anak Tuhan yang dapat dia telan. Ya, saudaraku. Nah, iblis sampai saat ini masih bekerja. Dan banyak keluarga-keluarga Kristen yang dihancurkan oleh setan.
Dan banyak juga tadinya orang bersemangat melayani, sekarang sudah tidak melayani lagi. Nah, iblis dia datang menghancurkan iman orang. Nah, iblis memang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di salib. Tapi iblis masih kesana dan kemari. Untuk apa? Dia mencari orang-orang percaya. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan. Selain iman, pekerjaan, usaha, bisnis, keluarga yang tadinya harmonis, lalu dihancurkan oleh setan. Ya, Yohanes 10 ayatnya yang ke-10 katakan, setan itu, Tuhan Yesus buka identitasnya, dia pencuri. Apa yang dia curi? Iman kita. Alkitab mengatakan bahwa Yesus membuka identitas iblis. Iblis dia datang hanya untuk mencuri iman saudara, membunuh iman kita, dan membinasakan. Banyak anak-anak muda hancur, binasa karena narkoba. Ya, ada banyak anak-anak muda kecelakaan di jalan dalam kecepatan tinggi. Itu karena setan yang menghancurkannya. Karena Alkitab memberitahukan bahwa iblis dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu saya mau ingatkan, hati-hati dengan anak-anak Bapak Ibu serta saudara sekalian. Karena ada banyak anak-anak muda hari-hari ini telah hancur oleh karena setan. Nah, kebangkitan Yesus memberi kita jalan keluar saat Bapak Ibu ada masalah. Masalah apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini? Kebangkitan Yesus memberikan jalan keluar buat masalahmu. Kebangkitan Yesus memberikan harapan baru kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian. Haleluya. Kebangkitan Yesus mengangkat kita saat kita alami keterpurukan ekonomi. Kebangkitan Yesus mengangkat kita saat kita mengalami kehancuran, kejatuhan. Kebangkitan Yesus mengangkat kita saat kita mengalami kelemahan. Haleluya. Yang kedua, kebangkitan Yesus memerdekakan kita. Haleluya. Alkitab berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena Yesus bangkit memerdekakan kita saat kita terbelenggu dengan dosa, terbelenggu dengan penderitaan, saat kita terbelenggu dengan kemiskinan, saat kita dibelenggu oleh kuasa kegelapan, kita dibebaskan oleh darah Yesus. Kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus dan Silas saat mereka terbelenggu di dalam penjara karena memberitakan Injil, saat mereka tengah malam memuji, memuliakan Tuhan, saat itu kuasa kebangkitan Yesus melepaskan mereka. Ada gempa bumi lokal, saudaraku. Di dalam penjara ada gempa bumi. Ya, tapi di luar penjara tidak ada gempa bumi. Kan itu mujizat Bapak Ibu serta saudara sekalian. Itu yang dialami oleh Paulus dan Silas saat di penjara. Bapak Ibu serta saudara sekalian, pada waktu mereka memuji Tuhan, pintu penjara terbuka. Saudara, ada kesempatan untuk mereka lari, tapi mereka tidak melarikan diri. Ini luar biasa. Kalau orang di penjara, pintu sudah terbuka, pasti mereka akan kabur. Tapi menjadi contoh bagi hamba Tuhan, anak Tuhan, pintu sudah terbuka lebar. Rasul Paulus dan Silas, mereka tidak mau keluar dari penjara. Walaupun belenggu yang mengikat mereka, rantai sudah terputus, tapi mereka tidak lari dari penjara. Nah, itu mengherankan kepala penjara dan serdadu atau pengawal yang berjaga-jaga. Ya, sehingga ketika mereka mengambil teladan yang baik ini, mereka tidak kabur dari penjara. Alkitab katakan kepala penjara dan keluarganya pun bertobat. Kenapa? Ada mujizat Tuhan terjadi. Saudaraku, ada banyak orang-orang yang yang tadinya tidak percaya Yesus, kemudian dia percaya Yesus karena mujizat. Saudaraku, ada orang mengatakan tidak perlu mujizat. Kalau saya katakan perlu pelayanan saudara dan saya disertai dengan tanda-tanda mujizat. Haleluya, haleluya. Meyakinkan bahwa Allah Immanuel beserta dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Bapak Ibu serta saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, di gereja di mana saya melayani, ada banyak
mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Sehingga ada banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus membebaskan kita dari hal-hal duniawi. Untuk itu jangan kita dapat berkat dengan cara-cara duniawi. Saya mau beritahukan, kalau kita diberkati Tuhan, biarlah dengan cara-cara yang benar. Ya, jangan kita dapat berkat dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya kita menipu orang. Memang kita dapat uang banyak, tetapi dengan cara menipu itu tidak baik. Berbohong, ya. Itu kalau kita dapat berkat dengan uang yang banyak, tapi dengan hasil kebohongan, itu tidak jadi berkat, ya. Tidak bisa jadi daging dalam tubuh kita. Itu uang panas, saudaraku, ya. Jadi jangan juga kita menggelapkan milik orang lain. Itu tidak baik. Jadi kalau kita dapat berkat, biar dapat berkat dengan cara-cara yang benar. Alkitab katakan, memang kita masih hidup di dunia ini. Ya, kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh berjuang secara duniawi. Karena senjata kita dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Pada waktu kita andalkan Tuhan, kita akan diberkati. Pada waktu kita andalkan Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang ajaib. Pada waktu kita andalkan Tuhan, maka kita akan menang dari kuasa kegelapan. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, doa saya, Bapak Ibu, selalu mengandalkan Tuhan sehingga Bapak Ibu diberkati Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, kita akan menerima karunia-karunia Allah. Dengan kebangkitan Yesus, kita akan hidup di dalam karunia-karunia Allah. Ya, ada karunia kesembuhan, ada karunia membedakan roh, ada karunia hikmat, marifat. Dan Bapak Ibu jangan lupa bahwa kuasa kebangkitan Tuhan, selain kita diberikan karunia, Tuhan juga akan memberikan talenta yang datang dari Tuhan. Puji Tuhan. Dan juga kita harus mempraktekkan buah-buah roh, ya. Apa itu buah-buah roh? Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, dengan kebangkitan Yesus, kita menjadi pemberani dalam hal memberitakan Injil. Karena apa? Kita memiliki karunia dari Tuhan. Ada orang dikasih karunia untuk memberitakan Injil dengan berani. Dia tidak takut akan kematian, ya. Berani untuk mewartakan Injil itu. Haleluya. Murid-murid Yesus, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem, saat itu mereka tidak takut lagi kepada tentara-tentara Romawi yang kejam yang membunuh Yesus. Kenapa? Karena mereka telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Bapak Ibu tidak akan takut lagi untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Haleluya, haleluya. Dengan kebangkitan Kristus, kita umatnya berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Doa saya saat kita merayakan kebangkitan Yesus, ya, bukan sekarang ini atau minggu lalu kita merayakan kebangkitan Yesus. Kita merayakan kebangkitan Yesus setiap hari. Ya, kita selalu hidup di dalam kemenangan. Saat kita merayakan kebangkitan Yesus setiap hari, kita akan merasakan Immanuel, Allah beserta kita. Ketika Allah beserta kita, kita tidak perlu takut dengan keadaan dunia ini. Saat kita merayakan kebangkitan Yesus, kita akan hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa kita dapat terima hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat mulia nama Tuhan.
Bapak Ibu boleh memberikan melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau sebentar anak-anak-Mu akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Tuhan melihat dan menilik tangan-tangan yang memberi. Tuhan balaskan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Saatnya kita akan akhir ibadah kita. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidup kami Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita mohon berkat. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi hari ini sampai Maranatha. Kristus Yesus menyertai kami. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
memberkati.